semuanya, amatiran dan masih baru. Oke. Kali ini gue pengen ngebahas tentang apa sih pentingnya vaksin, dan gue akan ngebahas tentang itu. Tapi sebelum itu kalian wajib banget subscribe, like, dan komen, serta kalian bisa share juga video ini ke teman-teman kalian supaya bisa menjadi edukasi dan bisa menjadi pengetahuan untuk semuanya yang belum tahu. Oke? Jadi di sini gue cuman sedikit mau share tentang vaksin, tentang oke lah, yang sama seperti di judul dan di thumbnail gue, yaitu vaksin. Oke. Yang pertama adalah kita tahu dong tentang vaksin. Kita tahu dong di negara kita, di negara Indonesia ini, vaksin sudah diresmikan, dirilis dari Januari pada saat Bapak Presiden Republik Indonesia itu divaksin perdana. Jadi dan penuh kontroversi lah pokoknya pada saat Bapak Presiden Republik Indonesia kita divaksin. Itu penuh sekali kontroversi. Karena apa? Karena banyak yang mengira-ngira vaksin itu yang ya ada yang bisa mematikan, ada yang bisa bikin lumpuh, dan whatever lah, pokoknya banyak banget alasan yang negatif tentang vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang udah dipesan mahal-mahal, yang udah dibeli mahal-mahal untuk masyarakat Indonesia, tapi masyarakatnya banyak yang kemakan berita hoax dan tidak bertanggung jawab. Oke, sedikit intro sedikit dari gue tadi tentang vaksin, dan gue pengen ngebahas lebih detailnya lagi tentang vaksin. Oke, jadi yang pertama, kenapa kita harus divaksin? Kenapa coba? Kalau menurut gue, kenapa kita harus divaksin? Karena itu adalah salah satu upaya pemerintah, salah satu upaya negara Republik Indonesia untuk bisa menangani kasus COVID-19 gitu. Gue pikir bukan Indonesia aja sih yang mengeluarkan dan memesan vaksin untuk masyarakatnya, tapi negara-negara lain pun itu rata-rata juga semua menggunakan vaksin untuk meminimalisir, untuk ya bukan untuk menghilangkan, tapi untuk meminimalisir COVID-19 yang sedang viral, yang sedang tersebar di seluruh dunia, di penjuru dunia, pokoknya dunia lah ya, dunia gaib, dunia nyata, dunia halu, pokoknya itu nyebar semuanya. Oke. Yang pertama menurut gua, kenapa kita harus vaksin? Karena itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang paling pertama, paling penting. Karena tujuan vaksin itu adalah untuk meningkatkan dan menjaga imun, menetralisir imun, ya intinya menjagalah supaya kita imun tetap terjaga. Ya walaupun ya mungkin banyak yang mengira-ngira kayak nggak perlu divaksin juga gue bisa jaga imun dengan vitamin, dengan berpikiran fresh, dengan olahraga dan lain sebagainya. Tapi upaya pemerintah itu dikeluarkan vaksin karena untuk menambah yang, karena dia modelnya disuntik just langsung menyebar ke tubuh dan imun langsung terjaga. Tapi kalau misalkan vitamin itu kan dia butuh proses, butuh memakan waktu beberapa menit untuk bisa berproses di tubuh kita. Dan yang kedua, itu dapat meminimalisir tertularnya virus COVID-19. Nah, jadi gitu. Jadi yang kedua, untuk meminimalisir peningkatan penularan orang-orang untuk terpapar COVID-19. Jadi gitu. Jadi ya, karena poin pertama, imun kita kuat, imun kita terjaga, jadi virus itu bakalan ogah ngedeketin kita gitu loh. Jadi kayak jadi bukan yang gimana-gimana, jadi virus aja ogah kalau deketin kita kalau udah divaksin ya, apalagi
uh, ya mantan lah pokoknya gitu. Oke. Karena mantan kurang lebih sama kayak virus. Oke, kita ngomongin virus lagi, nggak usah ngomongin mantan karena mantan sudah ada di alamnya yang sudah tenang. Oke. Yang ketiga, kenapa kita harus vaksin? Karena dapat membantu menurunkan tingkat kematian pada kasus ini, yaitu COVID-19. Kenapa bisa menurunkan tingkat kematian? Jelas, karena dari poin pertama dan poin kedua. Poin pertama untuk menjaga daya tahan tubuh, yang kedua untuk tidak cepat tertular oleh COVID-19. Jadi yang pertama menjaga daya tahan tubuh sehingga jadi agak sulit untuk tertular karena imun bagus. Dan yang ketiga, yang meminimalisir untuk angka kematian di kasus COVID-19 ini. Dan yang keempat, kenapa kita harus divaksin dan kita harus berani untuk vaksin dan kita harus mau nggak mau kita harus vaksin. Itu memang setiap orang punya haknya masing-masing untuk memilih pilihannya. Tetapi untuk di situasi pandemi saat ini, please kita harus sama-sama bisa bergerak, bisa sama-sama rela untuk divaksin karena ini vaksin bukan vaksin hewan. Ini vaksin untuk vaksin manusia dan udah uji klinis, udah uji lab juga. Dari World Healthy Organization ataupun apa WHO lah ya, pokoknya yang lebih dikenal itu WHO. Itu vaksin yang sekarang lagi banyak beritain yang AstraZeneca yang dikeluarkan dari Inggris, yang dipesan dari Inggris. Itu memang sudah diresmikan dan sudah disahkan oleh fatwa MUI juga. Jadi insya Allah halal. Jadi untuk semua agama itu halal insya Allah. Jadi memang vaksin AstraZeneca ini dari Inggris memang bagus untuk, insya Allah memang bagus karena memang udah ada beberapa yang divaksin. Itu memang ya terasa lah badan kita fresh. Dan yang keempat, untuk kasus kenapa kita harus mau divaksin, karena dapat meminimalisir dampak ekonomi dan sosial. Jelas, ekonomi dan sosial. Karena kalau misalkan kita nggak mau divaksin, kita ambil pahitnya, kita nggak mau divaksin, kita masih dalam keadaan yang situasi pandemi yang darurat ini, gitu loh. Bisa dibilang darurat. Kita bepergian, kita kantor, kita ke mall, kita ke tempat-tempat yang mengundang keramaian, walaupun nggak terlalu ramai tapi ada sedikit mengundang keramaian lah ya. Kita belum divaksin dan ya udah, kita mudah untuk terpapar COVID-19. Dan kalau kita sudah kena COVID-19, otomatis kita nggak bisa melakukan aktivitas apapun, kita nggak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita hanya bisa di ruang isolasi mandiri atau isolasi yang ada di tempat wisma ataupun lain sebagainya, rumah sakit. Otomatis kita nggak bisa cari uang, otomatis kita nggak bisa cari hiburan, otomatis kita nggak bisa bersosialisasi sama orang-orang, dan jelas ekonomi kita akan turun. Jadi kenapa kita harus mau divaksin? Karena untuk meminimalisir dampak ekonomi dan sosial. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dari gue tadi ada beberapa yang gue sebutin, ada 4 poin. Kenapa harus kita divaksin? Kenapa kita harus mau divaksin? Jadi gitu. Dan vaksin yang AstraZeneca ini dari Inggris yang dipesan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk masyarakatnya gitu. Jadi ya kurang lebih kalau produk luar negeri memang bagus-bagus, tapi nggak kalah bagusnya kalau produk dalam negeri. Cuman sayangnya kalau produk dalam negeri itu kan belum mengeluarkan vaksin ya. Cuman ada ya kayak beberapa, kurang lebih ada. Gue baru belum lihat berita-berita banyaknya sih. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ngambilnya itu yang vaksin jenis AstraZeneca yang dari Inggris, yang pemerintah beli dari Inggris ya, negara Inggris. Oke.
pasti kayak orang berpikiran gue nggak mau divaksin karena gue dengar berita dari sana, berita dari sini, berita simpang siur. Itu kalau efek dari vaksin itu adalah yang katanya menggigil ataupun apa, memang benar. Memang dari vaksin apapun, jenis apapun maksudnya, itu memang ada efek sampingnya. Karena sumber dari World Health Organization atau WHO itu memang ada dampak efeknya, efek samping lah setelah divaksin. Yang pertama adalah nyeri pada bagian lengan, entah kanan atau kiri yang disuntikan vaksinnya. Itu memang setelah itu kita ada efek nyeri. Karena seperti biasa kita disuntik vitamin atau suntik apapun itu, kita pasti bakalan nyeri dikit lah ya, karena disuntik, karena ada obat yang masuk ke tubuh kita gitu. Yang kedua, itu akan merasakan demam ringan. Nah, demam ringan itu bukan berarti kalian demam setelah vaksin, bukan berarti kalian demam terus langsung positif, enggak. Dan jangan berpikir macam-macam kayak yang habis disuntik terus gue demam terus kayak wah gara-gara vaksin nih. Jadi apapun yang kalian rasakan jangan menyalahkan vaksin, oke? Jadi di sini gue cuma pengen menjelaskan, pengen sharing kepada kalian karena gue adalah salah satu orang yang mendukung adanya vaksin, dan sampai saat ini, detik ini pun gue sebagai masyarakat umum, gue menunggu vaksin untuk oke? Yang ketiga itu adalah efek kelelahan. Nah, kelelahan itu jadi kita kayak ngerasa nyeri juga, demam iya, kita kayak lelah, kayak lemes gitu mungkin ya, karena gue nggak tahu juga sih efeknya, gue belum ngerasain. Karena mungkin yang udah ngerasain ada beberapa orang yang sudah divaksin gitu. Yang keempat ada nyeri otot atau sendi, mungkin ke tulang-tulang kali ya. Kalau bayangan gue sih mungkin ke tulang-tulang kita gitu loh, kayak ya mungkin kalau gue sih berpikir itu memang obatnya lagi berjalan di sekitar tubuh kita. Nah, jadi ada menurut WHO itu ada 4 poin efek samping setelah kita divaksin gitu. Nah, jadi yang kita ketahui bersama-sama yang kita ketahui apa ya, itu kayak lebih ke formal banget gak sih, pokoknya itulah. Pokoknya kita tahu nih vaksin itu dirilis pada bulan Januari, itu pada tanggal 13 Januari tepatnya, di perdana disuntikan ke, yang kita tahu sama-sama lah, ke Bapak Joko Widodo, ke Presiden Republik Indonesia. Itu disuntik pertama perdana vaksin jenis Sinovac, kurang kalau nggak salah jenis Sinovac ya, Sinovac atau Sinovac gitu. Sinovac lah ya, bukan Sinovac karena takutnya beda arti kalau Sinovac, oke? Jadi pada tanggal 13 Januari 2021 itu vaksin Sinovac, jenis Sinovac yang disuntikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Jadi tapi bukan Bapak Presiden aja, tapi ada beberapa public figure, ada beberapa pejabat-pejabat tinggi yang ikut andil untuk divaksin bersama Bapak Presiden Republik Indonesia. Itu ditayangkan secara kalian yang masih bertanya-tanya, masih takut vaksin gitu, Bapak Presiden aja divaksin, kenapa kalian gak mau gitu loh. Jadi kalian bisa tonton aja langsung di channel YouTube-nya Sekretariat Negara Republik Indonesia, karena gue adalah salah satu subscriber dari channel itu. Karena gue senang banget ngeliat kegiatan Bapak Presiden yang kerja nyata. Indonesia maju, oke? Setelah Bapak Presiden Republik Indonesia dan beberapa public figure yang divaksin, itu ada menyusul lagi. Jadi kalau nggak salah sih, setelah gue lihat info ataupun kabar-kabar yang gue tahu ya, entah dari media atau dari mana, vaksin itu ada 2 tahap kalau nggak salah ya. Jadi tahap pertama seminggu atau 2 minggu kemudian, tahap kedua divaksin lagi gitu. Karena ada beberapa sebagian keluarga gue yang udah divaksin juga. Jadi gue sedikit tahu lah ya info itu. Nah, jadi setelah Bapak Presiden Republik Indonesia dan beberapa pejabat dan public figure itu udah divaksin,
menurun lagi ke tenaga medis. Jadi ke pekerja tenaga medis itu yang diprioritaskan karena ada bagian yang diprioritaskan untuk divaksin lebih dulu, yaitu tenaga kesehatan. Karena apa? Karena yang kita ketahui bersama-sama guys, tenaga kesehatan itu adalah orang-orang yang pahlawan milenial lah, yang bisa kita bilang pahlawan milenial pada masa ini, karena mereka lah yang ngebantu semua pasien yang terpapar COVID-19, entah itu di rumah sakit, entah itu di tempat isolasi mandiri, entah itu di tempat apapun itulah, pokoknya mereka lah pahlawan milenial gitu. Jadi mereka lebih diprioritaskan karena mereka yang lebih sering interaksi, sering kontak fisik gitu loh sama orang-orang yang positif COVID-19. Nah, setelah tenaga medis itu diprioritaskan lagi kepada pelayanan kayak di kafe, kayak di apa, bukan. Kalau yang di kafe yang itu kan termasuknya masyarakat umum, karena itu adalah usaha-usaha independen ataupun yang company lain sebagainya lah ya. Jadi itu termasuknya masyarakat umum. Nah, itu belum ada gilirannya sih kalau untuk saat ini. Mungkin kalau misalkan udah belum tahu kapan juga gitu. Nah, setelah dari pelayanan publik itu ya kayak seperti kurang lebih mungkin ada di bagian wali kota, gubernur, bupati, kepala desa, kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya, sejajaran itu pelayanan publik ya, kayak di apa ya, kurang lebih ya polisi, polri gitu ya. Enggak ya, setelah pelayanan publik itu baru ada di bagian-bagian aparatur negara ya, Polri, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara dan lain sebagainya. Pokoknya ya, itu aparatur negara. Setelah divaksin itu ada lagi yang baru-baru ini yang sedang berjalan saat ini adalah lansia. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia itu divaksin terlebih dahulu untuk perwakilan masyarakat umum. Karena kan yang kita ketahui bersama, yang kita ketahui sama-sama itu kan orang yang sudah lansia itu kan lebih rentan karena imunnya itu adalah imunnya rendah, tidak bagus seperti anak-anak muda gitu yang di bawah 50 tahun mungkin atau 40 tahun. Jadi dia lebih diprioritaskan untuk perwakilan masyarakat umum. Jadi supaya kuat, sehat. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek, aki-aki, nini-nini gitu, oma-oma, opa-opa. Jadi lebih diprioritaskan untuk perwakilan masyarakat umum gitu. Nah, tapi selain itu ada lagi berita yang gue dapat tentang sekolah tatap muka, live streaming. Anjay, bukan live streaming ya, daring lah yang sekarang lagi dijalanin. Jadi ada itu sekolah tatap muka itu menurut informasi yang gue dapat di media itu akan dimulai lagi di tahun pelajaran baru di bulan Juli 2021. Kalau insya Allah kalau misalkan disahkan atau diizinkan oleh pemerintah itu pada pertengahan bulan Juli 2021 sekolah tatap muka akan dimulai kembali. Semoga aja ya, semoga sampai berjalannya waktu vaksin makin banyak yang mau menerima dan banyak tersebar di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, dan juga supaya kita pada saat nanti di bulan Juli anak-anak sekolah, teman-teman sekolah yang masih menjalankan pendidikannya itu bisa beraktivitas kembali dengan protokol kesehatan tetap. Karena protokol kesehatan itu setelah udah COVID sudah selesai pun itu harus tetap kita jalankan mungkin protokol kesehatan, karena bukan untuk virus COVID-19 aja, untuk protokol kesehatan itu kita bisa jalanin untuk keseharian kita gitu, entah itu dari virus-virus lain selain COVID-19. Jadi
ya menurut berita, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Bapak Nadiem Makarim, itu pada tanggal apa belum pasti, cuma pertengahan Juli 2021 insya Allah. Dan yang dipertanyakan ada beberapa yang menanyakan sekolah tatap muka bulan Juli, tapi kenapa anak-anak sekolah dan guru-guru belum divaksin? Jadi guru-guru itu memang sudah divaksin beberapa, cuman untuk anak-anak siswanya belum, karena anak-anak siswa itu kan termasuk masyarakat umum. Nah, mungkin mudah-mudahan pemerintah nantinya setelah dapat kabar dan setelah dapat pengajuan bahwa sekolah tatap muka akan dibuka kembali pada bulan Juli pertengahan, semoga di bulan sebelumnya itu sudah dilakukan vaksinasi untuk masyarakat umum rata gitu ya, mudah-mudahan. Karena gue juga menunggu vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke. Setelah itu, kalau misalkan sekolah sudah berjalan kembali, semua udah melakukan aktivitas kembali seperti normal, ya bisa kita bilang new normal lagi lah ya. Peribahasa new normal pada saat awal-awal COVID-19 tahun lalu di bulan April atau Mei itu ada bahasa new normal. Semoga tahun lalu kan memang pada saat awal-awal lagi viralnya, lagi hangat-hangatnya COVID-19 di bulan Maret 2020, itu kan kita untuk umat muslim mungkin sedih juga karena di bulan puasa, di lebaran itu tidak ada aktivitas apapun seperti tarawih, seperti sholat id dan lain sebagainya, melakukan dan menjalankan suasana lebaran seperti biasanya gitu. Cuma mudah-mudahan di tahun ini berharap besar banget dengan adanya vaksin. Semoga sebelum bulan puasa, karena kita kurang lebih 2 minggu lagi kita mau bulan puasa untuk umat muslim, semoga sebelum bulan puasa nanti kita bisa diberi perubahan kondisi saat ini. Yang saat ini mungkin pandeminya mungkin ada beberapa yang kurang lebih masih ada sedikit per hari itu. Hari ini itu peningkatan pasien yang positif itu ada sekitar 4 ribuan. Jadi totalnya 1.500.000-an dan yang sembuh kembali lagi. Jadi hari ini terupdate adalah per tanggal hari ini itu ada 1.500.000 yang positif total, yang sembuh 1.300.000. Nanti gua tulis di bawah sebelah sini. Setelah itu yang positif hari ini ada 4 ribuan. Jadi semoga sebelum bulan puasa mudah-mudahan yang positif akan terus berkurang, yang sembuh akan terus meningkat. Jadi yang positif berkurang segini, yang sembuh naik segini, mudah-mudahan. Dan juga biar kita bisa melakukan aktivitas di bulan suci Ramadan dengan melakukan tarawih, dengan melakukan tapi bukan melakukan sahur on the road ya, karena nggak baik, bukan nggak baik sih. Jadi ya lebih baik kita sahur di rumah bareng keluarga dibanding kita di luar gitu ya, walaupun tujuan memang kita berbagi gitu kan. Cuman ya dimengerti lah dengan kondisi saat ini, kita harus bisa sama-sama menjaga diri sendiri dan keluarga kita yang ada di rumah gitu. Ya intinya berharap besar di bulan puasa ini dan di lebaran tahun ini itu berjalan seperti kembali normal kayak tahun-tahun sebelumnya, kayak tahun 2019 ke bawah, karena 2020 fail. Oke. Setelah itu apa ya,
udah sih, karena gue cuman ada segitu aja yang bisa gue share tentang vaksinasi gitu. Jadi pada intinya gini, kita harus bisa sama-sama punya mindset, punya semangat yang tinggi untuk bisa sembuh. Maksudnya bukan sembuh untuk diri sendiri, tapi untuk negeri ini sembuh dari COVID-19. Dan kita harus bisa sama-sama menghargai upaya, kita harus bisa sama-sama menghargai keputusan, kita harus bisa sama-sama menghargai usaha pemerintah, usaha orang-orang yang di sekitar kita untuk bisa bangkit secara ekonomi, secara sosial, secara apapun itu. Jadi kita harus bisa sama-sama mensupport satu sama lain untuk bisa kesembuhan negeri ini gitu. Jadi ayo sama-sama kita kita vaksin, kita sama-sama berani untuk melakukan vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Vaksinnya gratis kok, bukan bayar. Oke, jadi vaksin gratis. Gak ada yang dipungut biaya spesial pun, karena ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan dana APBN untuk membeli vaksin, untuk memberi fasilitas kepada masyarakatnya. Ya, walaupun ada banyak komentar di luar yang kayak itu kan uang dari kita juga, itu kan uang pajak, ya itu kan yang apa segala macam gitu lah. Gak usah pikir ke situ lah, kita mikirnya yang sekarang ini. Gak usah mikir yang koruptor nanti ada vaksinnya sendiri gitu. Koruptor nanti divaksinnya beda jenisnya itu dia disuntik langsung tewas. Oke, jadi sampai sini aja video gua tentang untuk sharing vaksinasi. Jadi gue cuma pengen berpesan kepada teman-teman semuanya, ayo sama-sama kita berani bervaksin, ayo sama-sama kita berani untuk melakukan vaksinasi, karena vaksinasi untuk kita, karena vaksinasi untuk orang-orang di sekeliling kita, karena vaksinasi untuk negeri kita ini. Supaya apa? Supaya kita dijauhi dari terpapar COVID-19, supaya COVID-19 cepat-cepat go away dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya yang tanpa menggunakan masker, face shield. Kalau misalkan untuk hand sanitizer mungkin kita harus tetap pakai karena memang supaya lebih safety. Ya. Supaya kita harus bisa lebih safety. Dan cukup sampai sini aja. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang menyenangkan, ada kurang lebihnya gue juga I just wanna say sorry. Di next video nanti gue bakalan ngebahas tentang yang sedikit menarik lah. Mungkin semoga gue berharapnya dengan gue bahas ini bisa menarik untuk kalian bisa lihat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa bermanfaat untuk bisa menjadikan edukasi, menjadikan pengetahuan. Gue bukan orang pintar, gue orang yang berusaha untuk belajar menjadi orang yang bisa mencari ilmu, walaupun itu bukan di bidang gue, tapi gue berusaha untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa memberikan informasi yang ya penting sih menurut gue informasi ini. Dan pokoknya jangan lupa vaksin, ditunggu data dan jadwal dari pemerintah, dan tunggu SMS dari Kementerian Kesehatan, nanti bakalan divaksin gratis, oke? Di tempat-tempat terdekat kalian. Jadi jangan lupa vaksin, karena vaksin untuk kita, untuk semua. Bye bye, selamat semuanya.